Hai guys, welcome back to my channel Prisaiman, masih bersama dengan saya Victor Aditya. Dan setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai dasar daripada apologetika, di video kali ini kita akan mulai membahas topik-topik yang lebih dalam lagi. Saya ingin memulai dengan mengajak teman-teman semua untuk membayangkan hal ini. Bayangkan kalau kita semua berada dalam suatu pertandingan olahraga yang kita tidak tahu bagaimana aturan permainannya, kita tidak tahu apa sih tujuan dari permainannya, dan kita tidak tahu kita harus ngapain. Bahkan kita tidak tahu kapan pertandingan ini akan selesai. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan di pertandingan ini? Kalau saya boleh menebak, kemungkinan besar kita semua akan kebingungan, dan kemungkinan kita semua hanya akan meniru apa yang orang-orang sekitar kita lakukan. Kalau orang-orang sekitar kita berlari ke suatu titik, kita akan berlari ke titik itu, dan juga sebaliknya. Nah, ini adalah analogi daripada kehidupan kita semua, di mana di dalam kehidupan kita punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan besar yang mungkin beberapa dari kita masih belum temukan jawabannya. Mungkin sebagian dari kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa sih saya diciptakan seperti ini? Apa sih tujuannya sebenarnya saya diciptakan di dunia ini? Atau mungkin juga, kemanakah saya setelah saya mati? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan besar dan mungkin juga banyak dari kita yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan besar lainnya. Nah, kalau kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan besar tersebut, sebenarnya kita bisa mendapatkan ada 5 buah pertanyaan yang paling besar dan paling signifikan dalam kehidupan kita. Pertama adalah origin, kedua adalah identity, ketiga adalah meaning, keempat adalah morality, dan kelima adalah destiny. So, origin atau asal bicara mengenai pertanyaan seputar dari mana sih kita berasal. Identity atau identitas berbicara mengenai pertanyaan sebenarnya apa dan siapakah diri kita di dalam dunia ini. Ketiga, meaning atau tujuan adalah pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa sih kita ada di dalam dunia ini. Keempat itu morality atau moralitas, itu berbicara mengenai bagaimana sih sebenarnya kita harus hidup di dunia ini. Dan terakhir, destiny atau takdir adalah pertanyaan-pertanyaan seputar kemana sih kita pergi setelah kita mati nanti. Nah, pernah gak sih teman-teman memikirkan kelima buah pertanyaan tersebut? Dan apakah teman-teman sudah tahu jawabannya? Ataukah kalau dalam analogi sebelumnya, ataukah kita hanya seperti orang-orang yang kebingungan, yang hanya mengikuti orang-orang di sekitar kita lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut saya ibaratkan sebagai sebuah kepingan puzzle, di mana untuk kita bisa melihat kehidupan kita secara utuh, kita perlu menyusun kepingan-kepingan tersebut pada posisi yang tepat. Namun yang seringkali jadi problem adalah bagaimana mungkin kita bisa menyusun kepingan puzzle tersebut secara tepat kalau kita tidak tahu gambar mulanya adalah seperti apa. Dan saya yakin bahwa kita semua pasti pernah membeli puzzle, dan seperti kita tahu bahwa puzzle itu biasanya dikemas dalam suatu kotak, di mana tutup kotaknya atau kotak yang bagian atas itu biasanya menampilkan gambaran utuh daripada puzzle yang akan kita susun di dalamnya. Dan saya ibaratkan bahwa tutup kotak puzzle ini adalah seperti kita punya worldview, kita punya kepercayaan, kita punya agama. Dan hal-hal inilah yang sebenarnya akan menentukan bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, kalau memang tutup kotak puzzle ini melambangkan worldview, kepercayaan, atau juga agama, berarti banyak banget dong ya alternatifnya yang ada. Nah, bener banget kalau kita hitung mungkin jumlah total daripada worldview, kepercayaan, atau agama di dunia ini tuh tak terhitung banyaknya. Namun sebenarnya kalau kita kelompokkan, sebenarnya semuanya itu jatuh dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah teisme, kedua adalah panteisme, dan ketiga adalah ateis. So, yang pertama itu adalah teisme, di mana dalam teisme percaya akan adanya Tuhan yang personal, dan Tuhan itu terpisah daripada ciptaannya, yaitu alam semesta dan juga segala macam isinya. Dan untuk memudahkan kita berpikir, saya analogikan bahwa di dalam teisme, Tuhan itu ada seperti pelukis, dan ciptaannya dan segala isinya itu adalah seperti lukisannya. Dan agama-agama besar yang termasuk dalam teisme ini adalah seperti Kristen, Katolik, Judaism, dan juga Islam. Yang kedua adalah panteisme, di mana dalam panteisme mereka tidak percaya akan adanya Tuhan yang personal. Yang mereka percaya adalah bahwa Tuhan itu adalah alam semesta dan segala isinya. So, kalau kita gunakan analogi pelukis yang tadi, bahwa Tuhan itu bukanlah sosok yang melukiskan, tapi Tuhan itu adalah lukisan itu sendiri. So, segala sesuatu yang ada itu adalah Tuhan di dalam panteisme. Jadi, rumput itu juga adalah Tuhan, langit adalah Tuhan, pohon adalah Tuhan, kamu adalah Tuhan, dan saya adalah Tuhan. So, dan agama-agama besar yang masuk dalam kategori ini adalah seperti Hindu, Buddha, dan juga agama yang lumayan populer belakangan ini, yaitu New Age.
Lalu yang terakhir adalah ateisme, di mana suatu paham yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada dalam bentuk apapun juga. Jadi kalau kita pakai analogi pelukis tadi, jadi dalam ateisme ini mereka percaya bahwa somehow lukisan itu ada, tapi tidak ada pelukisnya. Dan kepercayaan-kepercayaan besar yang masuk dalam kategori ini adalah seperti religius humanis dan juga materialisme. Jadi secara singkat, untuk membuat kita gampang hafal, jadi teisme itu adalah God made all, panteisme itu adalah God is all, sedangkan ateisme itu adalah no God at all. Sebenarnya ada satu kategori lagi yang belum saya sebutkan, karena posisinya itu ada di tengah-tengah, yaitu yang disebut dengan agnostik. Jadi agnostik itu ada suatu kepercayaan di mana mereka percaya akan Tuhan, tapi mereka tidak percaya bahwa manusia punya kemampuan untuk bisa mengenali Tuhan. Jadi mereka tidak percaya dengan deskripsi Tuhan yang dikemukakan oleh agama-agama. Nah, lalu dari semua worldview dan kepercayaan tadi, mana sih yang benar? Mungkin kita belum akan masuk ke situ dulu, karena sebenarnya apa yang kita bahas ini masih dasar sekali, atau istilahnya adalah masih scratch the surface. So, kita belum masuk ke situ dulu. Namun, terakhir saya mau tinggalkan kepada teman-teman semua adalah sebuah tools yang bisa kita semua pakai untuk menguji kebenaran dari worldview yang kita miliki. Nah, sebenarnya tools ini juga tools yang sangat umum dipakai untuk menguji keterangan ataupun kebenaran dari keterangan para saksi di pengadilan, maupun juga misalkan ABAP di kepolisian. Jadi tools ini namanya adalah correspondence truth dan coherence truth. Jadi yang pertama itu adalah correspondence truth, yang artinya adalah bahwa suatu pernyataan itu benar apabila dia itu berkorespondensi positif terhadap realitas yang ada. Jadi saya kasih contoh bahwa misalkan ada suatu pernyataan yang berkata bahwa saat ini sedang hujan. Maka pernyataan ini akan benar apabila secara realitas bahwa memang saat kita keluar rumah misalkan memang hujan itu sedang terjadi gitu. Lalu yang kedua adalah coherence truth, yang artinya adalah bahwa setiap pernyataan-pernyataan itu harus berkaitan satu dengan yang lain dan tidak kontradiktif. Jadi kalau saya kasih contoh bahwa misalkan ada suatu keterangan saksi yang dia menyatakan bahwa dia melihat tersangka itu sedang membunuh korban di sebuah restoran misalkan. Namun, berdasarkan rekaman CCTV kantor misalkan, bahwa menyatakan bahwa si tersangka ini sedang kerja di kantor pada jam tersebut. So, kita melihat bahwa dua pernyataan ini kontradiktif, sehingga kita bisa lihat bahwa keterangan saksi ini itu tidak benar, tidak coherence dengan apa yang terjadi. So, terakhir saya mau meninggalkan dua buah pertanyaan buat teman-teman semua. So, yang pertama adalah, di awal kita sudah belajar bahwa ada 5 pertanyaan besar dan signifikan dalam kehidupan, yaitu adalah origin, identity, meaning, morality, dan juga destiny. Nah, dan kita juga belajar bahwa kita punya worldview atau kepercayaan ini sangat mempengaruhi jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan pertama adalah, kira-kira apa sih jawaban dari 5 pertanyaan ini based on apa yang kalian percayai? Lalu untuk pertanyaan kedua adalah, apakah jawaban dari 5 pertanyaan ini lulus uji correspondence truth dan juga coherence truth? Yang artinya adalah, pertama, apakah jawaban-jawaban dari masing-masing pertanyaan ini berkorespondensi positif gak sih dengan realita kehidupan yang ada? Lalu, apakah masing-masing jawaban tersebut saling relate gak sih satu dengan yang lain dan tidak kontradiktif? Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Hopefully teman-teman otaknya belum mulai panas ya, karena ini kita masih di awal sekali, dan kedepannya kita kan masih banyak ngebahas topik-topik yang lebih dalam lagi. So, thank you guys for watching, dan juga jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa komen, share juga boleh ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe. So, thank you guys for watching. See you in the next video. God bless.